Di puncak pegunungan Asmara, tersembunyi sebuah tempat yang tidak banyak orang berani datangi, Telaga Keabadian. Airnya memantulkan langit seperti cermin, tenang dan dingin, seakan menyimpan rahasia yang tidak boleh disentuh manusia. Penduduk desa di kaki gunung selalu berpesan agar tidak mendekat pada malam bulan purnama. Karena pada malam itu terdengar nyanyian terakhir dari Putri Duyung yang konon menghuni dasar telaga. Namun malam itu, seorang pemuda bernama Ardan melangkah ke tepian telaga, ditemani desir angin pegunungan. Ia tidak percaya tahayul, tetapi ia percaya pada ayahnya, seorang peneliti alam yang hilang misterius 5 tahun lalu setelah melakukan ekspedisi ke tempat ini. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan ayahnya adalah sebuah peta lusuh yang menandai Telaga Keabadian dengan lingkaran merah. Ardan berhenti di bebatuan besar, menatap air bening yang memantulkan wajahnya. "Ayah, apa yang kau cari di sini?" gumamnya. Saat bulan perlahan naik dan bulat sempurna, udara di sekitar telaga tiba-tiba menjadi sangat hening. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung malam. Hingga akhirnya, suara itu terdengar. Sebuah nyanyian lembut, penuh kesedihan namun sangat indah, mengalir dari permukaan air. Ardan terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan gema, bukan pantulan, tetapi suara nyata yang muncul dari dasar telaga. Cahaya kebiruan mulai memancar dari kedalaman. Riak kecil terbentuk walau air tidak tersentuh. Ardan menahan napas. Matanya membesar ketika siluet samar muncul di bawah permukaan. Seseorang atau sesuatu sedang naik menuju permukaan. Dan nyanyian itu semakin jelas, semakin dekat, semakin menusuk hati. Riak cahaya kebiruan itu makin lama makin kuat. Hingga akhirnya sosok itu muncul jelas di hadapan Ardan. Seorang gadis berwajah pucat dengan rambut panjang kehijauan, dan di bawah pinggangnya terdapat ekor perak berkilau yang memantulkan cahaya bulan. Matanya sendu, seakan memanggul beban yang jauh lebih tua dari dunia itu sendiri. Ardan tertegun. "Putri Duyung." Gadis itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardan dengan mata yang penuh luka, seolah kehadiran manusia mengingatkannya pada sesuatu yang telah disesali. Nyanyiannya perlahan mereda, berganti sunyi yang dingin. "Aku Lareina," ucapnya akhirnya. Suaranya lembut tapi bergetar. Penjaga terakhir Telaga Keabadian dan tawanan waktu. Ardan mencoba mendekat satu langkah, tetapi air di telaga menegang seakan menolak. Lareina mengangkat sedikit tangannya, memberi isyarat agar Ardan tetap di tempat. "Kau tidak boleh terlalu dekat. Telaga ini tidak ramah untuk manusia." Ardan menelan ludah. "Aku tidak datang untuk mencelakaimu. Aku mencari ayahku. Ia hilang 5 tahun lalu di tempat ini." Mendengar itu, mata Lareina membesar. Ada rasa bersalah yang melintas, tapi cepat ia sembunyikan. "Ayahmu?" "Ya." Aku mengenali suara langkahnya. Ia datang saat malam badai, mencari kebenaran yang seharusnya tidak disentuh. Ardan terkejut. "Jadi kau tahu di mana dia?" Lareina menunduk. Ekornya bergerak lemah di permukaan air. Telaga Keabadian menyimpan waktu. Ia bisa memberi kehidupan, atau menahannya selamanya. Ayahmu menemukan rahasia itu. Dan rahasia itu menariknya ke dalam. "Ke dalam? Apa?" Suara Ardan gemetar. Lareina menatap langit, seakan mencari kekuatan. "Ayahmu tidak mati. Ia hanya tidak berada di dunia yang sama lagi." Ia terperangkap dalam retakan waktu. Celah di dasar telaga yang muncul setiap kali energi bulan purnama mencapai puncak. Ardan merasakan dadanya mengencang. "Lalu bagaimana aku bisa membawanya kembali?" Lareina menggeleng perlahan. "Tidak mudah. Bahkan bagiku, aku terperangkap di sini selama 3 abad. Aku tidak bisa meninggalkan telaga, tidak bisa menghentikan nyanyian terakhir yang memeliharanya." Ardan menatapnya, rasa iba dan penasaran bercampur menjadi satu. "Kalau begitu, kenapa kau bernyanyi?" Lareina menutup mata. "Karena nyanyianku adalah kunci yang menjaga telaga tetap stabil. Jika aku berhenti, retakan waktu akan menelan segalanya." Ardan menggenggam peta ayahnya. "Kalau harus kubuka retakan itu, aku akan buka. Aku akan menyelamatkan ayahku apapun risikonya." Lareina menatapnya lama, seakan menimbang-nimbang. "Kau berani bermain dengan waktu, manusia?"
Maka bersiaplah, telaga ini akan mulai menguji keberanianmu. Lorena menatap gulungan peta lusuh di tangan Ardan. Peta itu memang tampak kuno, tintanya hampir pudar, garisnya tidak jelas, dan beberapa simbol tampak seperti coretan aneh yang tidak memiliki arti. Namun begitu cahaya bulan mengenai permukaannya, simbol-simbol itu berpendar lembut. Itu bukan peta biasa, ucap Lorena. Ayahmu tidak hanya menyalin jalur menuju telaga. Ia mencuri sebagian pengetahuan waktu. Ardan membuka peta itu di atas batu datar. Aku sudah mencoba membacanya berkali-kali. Tidak ada yang masuk akal. Semua garisnya berubah-ubah. Karena peta itu hidup, kata Lorena lirih. Ia hanya bisa dibaca oleh seseorang yang sudah disentuh waktu telaga. Ardan menatap Lorena tajam. Seperti ayahku, Lorena mengangguk pelan. Dan seperti diriku, biarkan aku melihatnya. Ardan ragu sejenak, namun akhirnya menyerahkan peta itu. Begitu peta menyentuh tangan Lorena, udara di sekitar mereka bergetar pelan. Simbol-simbol yang tadinya mati berubah menjadi garis cahaya yang mengalir seperti urat hidup. Lorena menyapu peta itu dengan ujung jarinya. Ini adalah 3 rut menuju retakan waktu, tapi hanya satu yang bisa dilalui manusia. Ardan mencondongkan tubuh. Yang mana? Lorena menunjuk garis tipis yang bergerak dari tepi telaga ke arah tengah. Ini jalur arus hening. Namun jalur itu hanya terbuka ketika telaga tenang sepenuhnya tanpa riak, tanpa angin. Ardan melirik sekitar. Telaga ini tidak pernah benar-benar tenang. Itulah ujiannya, jawab Lorena. Untuk memasuki arus hening, kau harus mendapatkan izin dari roh penjaga air. Tanpanya, telaga akan menolaimu, bahkan menenggelammu. Ardan menghela napas. Apa semua ini harus serumit itu? Lorena tersenyum samar. Waktu bukan hal yang bisa direnggut dengan mudah. Ayahmu memahami itu, dan itulah sebabnya ia terperangkap. Ardan mengepalkan tangannya. Aku tidak akan bernasib sama. Namun sebelum ia melanjutkan, telaga tiba-tiba bergetar seolah ada sesuatu yang bangun di kedalaman. Cahaya biru dari dasar telaga menyala lebih cerah, menandakan adanya perubahan yang tidak biasa. Lorena memandang ke dalam air. Wajahnya tegang. Ini buruk, roh penjaga air menyadari kehadiranmu. Ardan tersentak. Apa artinya? Dia akan memanggil ujian pertama? Jawab Lorena. Dan ujian itu biasanya bukan untuk manusia. Permukaan telaga yang tadinya tenang kini pecah oleh pusaran kecil, membentuk lingkaran sempurna tepat di depan Ardan. Dari pusaran itu, muncul suara dalam dan bergema. Siapa yang berani menantang batas waktu? Ardan mundur selangkah. Tapi Lorena memegang lengannya. Jangan takut, jawab dia. Ardan menelan ludah. Dadanya berdebar. Dan untuk pertama kalinya, ia harus mengakui bahwa legenda telaga keabadian jauh lebih hidup dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Suara dari pusaran air itu menggema, dalam dan berat, membuat batu-batu di sekitar telaga bergetar halus. Ardan merasakan telinganya panas, seolah suara itu langsung menyentuh bagian otaknya. Namun Lorena menatap pusaran itu tanpa rasa takut. Jawab dia, ulang Lorena dengan suara yang hampir berbisik. Ardan menegakkan tubuhnya. Aku Ardan, dan aku datang untuk meminta izin memasuki arus hening. Aku ingin menyelamatkan ayahku. Pusaran itu membesar, airnya memantulkan cahaya kehijauan. Suara dari dalam kembali berbicara. Manusia tidak layak berjalan di jalur waktu. Ardan mengepalkan tangan. Aku harus. Ayahku terperangkap. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Keinginan bukan alasan. Untuk menguji tekadmu, kau harus melewati ujian pertama. Suara yang tidak boleh didengar. Lorena menarik napas keras. Ardan, bersiaplah. Ini bukan ujian fisik, ini ujian pikiran. Ardan menatapnya. Apa yang harus kulakukan? Lorena memandang permukaan telaga yang kini berdenyut seperti jantung. Roh penjaga air akan memanggil suara-suara terlarang, bisikan yang mencoba mematahkan tekadmu. Kau tidak boleh mendengarkan atau mempercayai apapun yang muncul. Jika kau mempercayai salah satunya, telaga akan menarik kesadaranmu masuk. Ardan mengangguk, meski ada ketakutan yang mulai merayapi dadanya. Ia berdiri tegap menghadap pusaran, dan ujian pun dimulai.
Suara pertama muncul sebagai bisikan lembut dari belakangnya. Ardan, pulanglah, tidak ada yang bisa kau selamatkan. Ardan buru-buru menutup telinganya, tapi Loreina memegang kedua tangannya. Tidak, jangan tutup telingamu. Melawan dengan menolak hanya membuat suara itu semakin kuat. Yang harus kau lakukan adalah tidak mempercayainya. Bisikan-bisikan lain menyusul, lebih banyak, lebih ganas. Waktu tidak ingin kau hidup. Ayahmu sudah memilih tinggal di dalam retakan. Kau hanya akan memperparah keadaan. Ardan menggertakkan gigi. Bohong, semua itu bohong. Namun suara berikutnya membuat tubuhnya membeku. Ardan, tolong aku. Itu suara ayahnya lemah, putus asa, dan jelas. Ardan tersentak. Ayah! Loreina langsung memegangi wajah Ardan, memaksanya menatap mata birunya. Itu bukan ayahmu. Roh penjaga air menggunakan ingatanmu untuk memancingmu. Fokus padaku. Ardan menggigit bibir hingga bergetar. Tapi suaranya sama persis. Karena telaga membaca hatimu. Loreina mendekat. Percayalah pada kenyataan bukan pada suara. Pusaran air makin besar. Suara-suara semakin kacau, seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Ardan hampir kehilangan keseimbangan ketika tanah bergetar. Loreina berbisik, hampir seperti mantra. Tekadmu adalah satu-satunya pelindungmu. Ardan menutup mata, menarik napas panjang, lalu berteriak, "Aku tidak percaya. Aku datang untuk menyelamatkan ayahku dan tidak ada suara yang bisa menghentikanku." Tiba-tiba seluruh suara itu menghilang. Pusaran mengecil, hingga akhirnya lenyap, meninggalkan telaga kembali sunyi. Dari dalam telaga, suara roh penjaga air berbicara lagi. Ujian pertama, lulus. Loreina tersenyum tipis, lega namun masih tegang. Baru satu, Ardan. 2 ujian lagi menantimu. Dan kali ini, telaga terasa jauh lebih gelap dari sebelumnya. Setelah ujian pertama berakhir, ketenangan semu kembali menyelimuti telaga keabadian. Namun Ardan dapat merasakan sesuatu yang berbeda di udara seolah telaga sedang memperhatikannya dengan mata yang tak terlihat. Ia duduk di atas batu besar, mencoba menenangkan napasnya. Loreina muncul perlahan dari air. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kau melakukannya dengan baik, ucap Loreina lembut. Tidak banyak manusia yang mampu bertahan dari ujian suara. Ardan menatapnya dengan campuran penasaran dan khawatir. Terima kasih, kalau kau tidak ada, aku pasti terpancing. Loreina menunduk, menyentuh permukaan air dengan ujung jarinya. Riak halus mengikuti gerakannya. Aku tidak selalu bisa membantu di ujian selanjutnya. Roh penjaga air semakin curiga padaku. Ardan menaikkan alis. Curiga? Bukankah kau penjaga telaga? Loreina terdiam lama sebelum menjawab. Aku bukan penjaga yang ia inginkan. Aku adalah hukuman. Ardan menatapnya penuh kebingungan. Apa maksudmu? Loreina menghela napas. Dan untuk pertama kalinya, Ardan melihat air matanya mengalir bukan air biasa, melainkan serpihan cahaya kecil yang jatuh ke telaga lalu menghilang. 3 abad lalu, Loreina memulai, aku adalah putri dari kaum Ariel ras Duyung yang bertugas menjaga keseimbangan alam air. Kami hidup berdampingan dengan manusia, membantu mereka menemukan sumber air, mengendalikan aliran sungai, dan melindungi kehidupan bawah laut. Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar. Tapi aku melanggar satu aturan paling sakral. Tidak boleh mencintai manusia. Ardan terdiam. Aku jatuh cinta pada seorang pemuda pemburu yang sering datang ke danau. Namanya Renaria. Dia baik, lembut, dan memandangku tanpa rasa takut. Loreina tersenyum pahit, tapi hubungan kami dianggap ancaman. Kaumku percaya cinta antara ras berbeda akan mengguncang keseimbangan. Ardan bisa melihat rasa sakit yang sangat dalam di mata Loreina. Ketika pemerintah kaumku mengetahui tentang kami, mereka memutuskan hukuman. Aku harus menjadi penjaga telaga ini sendirian, selamanya dan Renaria. Dia dikurung di retakan waktu. Ardan tersentak. Jeti, ayahku bukan satu-satunya yang terjebak. Loreina mengangguk pelan. Renaria adalah manusia pertama yang hilang di dalamnya. Dan nyanyianku adalah kutukan. Aku harus bernyanyi untuk menjaga pintu waktu tetap tertutup. Jika aku berhenti,
Retakan waktu akan terbuka, dan semuanya bisa hancur. Ardan merasakan dadanya sesak. Lareina, aku tidak tahu kau menanggung semua ini sendirian. Lareina menatapnya lama. Itulah sebabnya aku takut membantumu. Jika kau masuk ke retakan waktu dan tidak kembali, aku tidak sanggup kehilangan manusia lain. Ardan berdiri dan mendekatinya, meski ia berhenti tepat di tepi air. Aku berjanji aku akan kembali untuk ayahku dan untukmu. Lareina menutup mata, wajahnya penuh konflik. Jangan membuat janji pada penjaga kutukan. Sebelum Ardan sempat menjawab, suara bergemuruh muncul dari dasar telaga lebih keras dari sebelumnya. Suara roh penjaga air kembali menggema. Ujian kedua dimulai. Air telaga berputar cepat, membentuk gelombang seperti lingkaran raksasa. Dan dari dalam air, muncul sosok gelap dengan mata menyala biru. Lareina berbisik penuh ketakutan. Ardan, bersiaplah. Ini jauh lebih berbahaya dari ujian pertama. Air telaga bergolak semakin kuat. Ardan mundur satu langkah, sementara Lareina memandang permukaan air dengan wajah pucat. Gelombang kecil naik dan turun, lalu perlahan membentuk sosok besar yang semakin jelas. Dari kegelapan air, muncul makhluk tinggi, berkulit seperti sisik obsidian yang berkilau, dengan dua mata biru menyala seperti kristal. Tubuhnya menyerupai manusia, namun kedua lengannya memanjang dan berpura-pura seperti sirip tajam. Suaranya berat ketika berbicara. Manusia, kau telah melewati ujian suara, tapi keberanianmu belum teruji. Ardan menegakkan tubuhnya meski jantungnya berdegup keras. Siapa kau? Tanya Ardan, mencoba terdengar tegas. Makhluk itu mengangkat wajahnya sedikit. Aku Varus, bayangan penjaga kedalaman. Aku adalah ujian kedua, ujian yang mengukur keteguhan hatimu menghadapi ketakutanmu sendiri. Lareina berbisik. Ardan, Varus tidak akan menyerang secara fisik, tapi dia bisa membuatmu kehilangan akal. Ardan menoleh cepat. Apa maksudmu? Dia menciptakan ilusi dari ketakutan terdalammu. Jika kau tenggelam di dalamnya, kau tak akan kembali ke dirimu sendiri. Varus mengibaskan lengannya, dan percikan air berubah menjadi pecahan cahaya. Dalam sekejap, suasana sekitar berubah total. Telaga hilang, langit berganti menjadi gelap, hutan sekitar lenyap. Ardan berdiri sendirian. Di dunia lain, ia melihat dirinya berada di sebuah ruangan kosong yang dipenuhi kabut tipis. Tidak ada suara, tidak ada angin. Tiba-tiba, lantai di depannya retak, dan dari celah itu muncul tangan seorang pria. Ardan, tolong aku. Ardan terhuyung. Itu suara ayahnya lebih jelas daripada suara palsu di ujian pertama. Wajah ayahnya muncul di balik retakan, kotor, mata cekung, tubuh lemah. Ayah, aku di sini. Namun ketika Ardan bergerak mendekat, tangan lain muncul dari sisi ruangan, kali ini milik seorang perempuan muda berwajah lembut dengan rambut panjang kehijauan. Lareina, Ardan. Lareina menatapnya lirih. Jika kau menyelamatkan ayahmu, aku akan tetap terperangkap selamanya. Tidak ada yang akan membebaskanku. Ardan berhenti. Bukan begitu, tidak seperti itu. Lareina mengulurkan tangan. Jika kau mengejar ayahmu, aku akan hilang. Jika kau menyelamatkanku, ayahmu akan terperangkap untuk selama-lamanya. Dunia ilusi itu bergetar. Varus muncul dalam bentuk bayangan raksasa di langit. Suaranya menggema. Pilih salah satu. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan keduanya. Ardan mengepalkan tangan. Ini bohong. Tidak mungkin aku harus memilih. Namun semakin ia menolak, semakin dua sosok itu terlihat nyata. Ayahnya merintih kesakitan. Lareina menatapnya dengan air mata. Aku. Ardan memejamkan mata keras. Nafasnya memburu. Aku tidak akan memilih karena kalian berdua sama pentingnya. Ia menjejakkan kaki ke lantai. Jika dunia memaksaku memilih, maka aku akan memecahkan dunia itu. Dengan tekad itu, Ardan menerjang ke tengah-tengah ilusi, menabrak batas antara dua sosok tersebut. Cahaya meluap, kabut pecah, dunia ilusi meledak menjadi serpihan. Ardan jatuh berlutut di tepian telaga, terengah-engah. Varus berdiri di depannya, menatapnya dengan mata yang tidak lagi dingin. Keputusan tanpa gentar.
keberanian tanpa memihak. Varus menundukkan kepala. Ujian kedua. Lulus, makhluk itu larut kembali ke air. Lorayna bergerak cepat, membantu Ardan berdiri. Ardan, kau berhasil. Itu ujian paling sulit. Ardan tersenyum lemah. Aku tidak akan meninggalkan siapapun. Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara roh penjaga air menggema lagi, kali ini lebih dalam, lebih keras, lebih muram. Ujian ketiga akan menentukan nasib waktu. Air telaga berubah hitam, dan angin dingin menyapu permukaan. Ujian terakhir telah menunggu. Telaga keabadian berubah drastis. Airnya yang semula jernih kini menghitam seperti tinta, seolah semua cahaya bulan diserap ke dalam kedalamannya. Angin yang biasanya lembut di pegunungan Asmara mendadak berhenti total. Udara menjadi berat, nyaris sulit dihirup. Lorayna memandang air hitam itu dengan wajah cemas. Ardan, ini bukan ujian yang bisa kau hadapi dengan kekuatan atau tekad saja. Ujian ketiga adalah ujian yang menuntut pengorbanan. Ardan menelan ludah. Roh penjaga air akan menyuruhku mengorbankan sesuatu. Lebih dari itu, jawab Lorayna dengan suara pelan. Ia akan menuntut sesuatu yang tidak kau siap kehilangan. Sebelum Ardan sempat bertanya, permukaan telaga bergetar kuat. Cahaya putih keperakan muncul dari dasar berbeda dari cahaya biru lembut sebelumnya. Cahaya itu membentuk lingkaran besar, dan dari tengahnya muncul celah tipis seperti robekan di udara. Retakan itu berdenyut, mengeluarkan suara lirih seperti bisikan waktu yang terbelah. Itulah pintu retakan waktu. Ardan tertegun. Ini tempat ayahku terperangkap. Lorayna mengangguk, dan Renaria juga. Cahaya putih semakin kuat, dan akhirnya sesosok makhluk besar muncul perlahan. Tidak seperti Varus, sosok ini lebih menyerupai arus air yang mengambil bentuk manusia. Tidak memiliki wajah, hanya dua mata bercahaya keemasan. Dari tubuhnya mengalir air yang terus berubah bentuk. Inilah roh penjaga air, sang penguasa telaga keabadian. Suara yang keluar darinya terdengar seperti gema dari berbagai waktu sekaligus. Manusia bernama Ardan. Ujian terakhir adalah ujian kebenaran. Ardan menatapnya langsung. Aku siap. Roh itu mengangkat tangan cairnya, dan cahaya menyelimuti Ardan. Dalam sekejap, dunianya berubah. Ardan kini berdiri di dalam sebuah ruangan kecil berbentuk lingkaran. Temboknya seperti dibuat dari air yang membeku. Di tengah ruangan itu, terdapat dua cahaya menggantung. Yang pertama adalah bentuk bayangan ayahnya, tersenyum lemah namun hangat. Yang kedua adalah bentuk Lorayna, bernyanyi dengan suara yang menenangkan hati. Roh penjaga air muncul sebagai suara di seluruh ruangan. Untuk membuka retakan waktu dan menyelamatkan ayahmu, kau harus memilih siapa yang tetap terperangkap selamanya. Ardan merasakan jantungnya seolah berhenti. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Hanya satu manusia atau satu makhluk penghuni telaga yang boleh keluar dari retakan waktu. Pilih ayahmu, atau pilih Putri Duyung yang telah membantumu. Ardan menggigit bibir. Tidak, pasti ada cara lain. Aku tidak akan memilih. Suara roh itu menguat. Tanpa pilihan, pintu tidak akan terbuka. Waktu menuntut keseimbangan. Nyawa dibayar dengan nyawa. Ardan mundur, matanya berpindah antara dua cahaya itu, ayahnya dan Lorayna. Dan saat ia mulai terbenam dalam dilema, suara lembut terdengar di belakangnya. Ardan. Ardan berbalik. Lorayna berdiri di sana, bukan ilusi, bukan bayangan. Ia benar-benar hadir di dalam ujian itu. Lorayna, bagaimana kau bisa aku ditarik masuk karena ujian ini melibatkan diriku? Lorayna tersenyum, namun air matanya jatuh. Ardan, pilih ayahmu. Ardan memandangnya dengan kaget dan marah. Tidak, aku tidak akan mengorbankanmu. Lorayna menggeleng. Ayahmu punya masa depan. Aku tidak. Aku sudah 3 abad terperangkap. Tangannya bergetar. Dan aku tidak ingin kehilangan kau seperti aku kehilangan Renaria. Ardan merasakan dadanya terhimpit. Aku tidak bisa. Aku tidak mau. Namun roh penjaga air berkata dingin, waktu tidak menunggu. Berikan pilihanmu, atau semuanya akan hilang. Langit ruangan pecah menjadi cahaya keemasan. Ardan kini berada di titik di mana satu pilihan akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang hilang selamanya. Ujian terakhir.
telah tiba di puncaknya. Cahaya keemasan dari langit ruangan semakin kuat, membuat batas antara kenyataan dan waktu terasa semakin rapuh. Ardan berdiri di tengah lingkaran. Dadanya sesak, kakinya gemetar. Di depannya, dua cahaya menggantung seperti nyawa yang menunggu vonis. Bayangan ayahnya tersenyum lembut. Bayangan Lareina menatapnya dengan mata penuh kepasrahan. Roh penjaga air berbicara dengan suara yang meretakkan udara. Waktu menuntut keseimbangan. Pilih satu untuk kembali, dan biarkan yang lain terkurung selamanya. Ardan memejamkan mata erat. Tidak, tidak bisa seperti ini. Aku mohon, suara Lareina memecah keheningan. Pilih ayahmu. Ardan membuka matanya, menatap Lareina penuh perlawanan. Kau pikir aku akan hidup dengan tenang setelah membiarkanmu hilang? Lareina tersenyum pahit. Ardan, aku sudah hidup terlalu lama dalam kesedihan. Kugantikan posisimu di telaga ini pun aku siap, asal kau tidak kehilangan ayahmu. Aku tidak bisa memilih, Ardan berteriak. Suara patah. Namun tiba-tiba, bayangan ayah Ardan bergerak. Ia mengangkat tangan, seolah ingin menyentuh wajah anaknya. Ardan, dengarkan ayah. Suaranya lembut, namun mengandung kekuatan yang dalam. Aku bangga padamu. Tekadmu kuat, hatimu tulus. Tapi, kau tidak harus menyelamatkanku dengan mengorbankan orang lain. Ardan menggigil. Ayah, jangan bicara seperti itu. Ayahnya tersenyum hangat. Jika harus ada yang tinggal di retakan waktu, biarkan itu aku. Aku sudah lama terjebak di sini. Aku bisa bertahan. Tapi gadis itu, ia menatap Lareina, lembut dan penuh hormat. Dia pantas merasakan kebebasan. Lareina menunduk, bibirnya bergetar. Tuan, aku tidak pantas diselamatkan. Kau sudah menyelamatkan putraku 2 kali. Jawab ayah Ardan. Itu lebih dari cukup. Ardan merasakan dunia runtuh. Berhenti, kalian berdua. Berhenti meminta dikorbankan. Aku tidak akan memilih salah satu dari kalian. Roh penjaga air menggelegar. Pilihan adalah inti waktu. Tanpa pilihan, pintu tidak membuka. Tanpa pengorbanan, keseimbangan runtuh. Ardan menatap retakan cahaya di langit. Amarah, cinta, dan putus asa bercampur dalam dirinya. Ia melangkah maju, mendekati 2 cahaya itu. Kalau begitu, napasnya bergetar. Kalau hanya 2 yang boleh keluar, ia menarik napas panjang. Maka aku yang akan tinggal. Lareina terperanjat. Ardan, tidak. Bayangan ayahnya berteriak, suara penuh kepanikan. Ardan, jangan lakukan itu. Ardan memejamkan mata dan berbicara lantang pada roh penjaga air. Ambil aku, lepaskan mereka berdua. Aku yang akan menggantikan posisi di dalam retakan waktu. Ruangan berguncang keras. Cahaya keemasan berkedip-kedip. Roh penjaga air terdiam lama, lalu suaranya keluar dengan nada terkejut. Manusia, kau memilih mengorbankan dirimu sendiri. Ardan menatap tegap. Ini satu-satunya cara agar tidak ada yang hilang. Lareina jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Ardan, kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Ardan tersenyum lembut. Karena aku tidak bisa kehilangan siapapun lagi. Dan jika seseorang harus terjebak, biarkan itu aku. Retakan waktu di langit terbuka lebih lebar. Cahaya menyala sangat terang. Roh penjaga air berkata pelan lebih pelan dari sebelumnya, seperti suara yang mulai goyah. Sebuah pilihan yang belum pernah dibuat manusia manapun. Tanah bergetar, air telaga bergemuruh. Dan perlahan, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Retakan waktu, bereaksi. Cahayanya berubah bentuk, mengalir liar, seperti menolak keputusan itu sendiri. Ardan menatap langit dengan cemas. Lareina berbisik, suaranya gemetar. Ardan, kau telah membuat pilihan yang bahkan waktu tidak siap menerimanya. Dan retakan waktu pecah menjadi cahaya yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka lihat. Kabut tipis menggantung rendah di atas telaga keabadian. Udara terasa berbeda, lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat. Ardan berdiri di tepi telaga, menatap air yang seakan memanggilnya pulang ke rahasia yang lebih dalam. Di sampingnya, si Raya tampak gelisah. Ekornya bergetar perlahan, sebuah tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ardan, kau harus siap, bisik si Raya.
Suaranya lebih pelan dari biasanya. Siap untuk apa? Untuk melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan Telaga darimu dan dari para penjaga. Ardan menelan ludah. Ada kegugupan, ada rasa ingin tahu, ada ketakutan yang bercampur menjadi satu. Siraya kemudian mengangkat tangannya ke arah langit malam yang mulai diselimuti awan. Ia mulai menyanyikan lagu yang berbeda dari sebelumnya, lebih berat, lebih tua, seperti mantra kuno yang terlarang. Suaranya membuat udara bergetar. Permukaan telaga mulai berubah warna, dari biru jernih menjadi putih bercahaya. Riak besar muncul dari tengah telaga. Cahaya melingkar mulai naik dari dasar, membentuk lingkaran sempurna seperti gerbang. Ardan melangkah mundur, terkejut. Apa itu? Siraya menatap gerbang cahaya itu dengan mata sendu. Itu adalah gerbang keabadian. Sesuatu yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Dan ayahmu, dia masuk melalui gerbang itu 5 tahun lalu. Dunia Ardan seakan berhenti. Ayahku, masuk ke dalam sana. Kenapa? Bagaimana? Siraya menunduk. Karena dia mendengar nyanyianku. Karena dia ingin menolongku. Tetapi para penjaga menganggapnya ancaman. Gerbang cahaya makin besar. Kini seperti pusaran besar yang siap menelan apapun yang mendekati. Kilatan biru dan putih menari di atas permukaan air, menerangi wajah Ardan dan Siraya. Aku harus masuk, kata Ardan dengan suara tegas, meski dadanya berdegup keras. Siraya menatapnya, wajahnya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tidak, tempat itu sangat berbahaya. Itu dunia antara kehidupan dan kehilangan. Tidak semua bisa kembali. Kalau ayahku ada di sana, aku tidak peduli. Dan mungkin ini satu-satunya cara untuk mematahkan kutukanmu. Siraya terdiam. Air matanya yang berkilau jatuh dan menyatu dengan telaga. Tolong, kalau kau masuk ke sana, jangan lepaskan nyanyian terakhirku. Itu satu-satunya jalan keluar. Angin pegunungan bertiup kencang, seolah mendorong keputusan besar itu. Ardan melangkah menuju air. Gerbang cahaya berputar semakin cepat, menunggu atau mungkin memperingatkan. Dengan satu tarikan napas panjang, Ardan melompat masuk. Sensasi dingin menembus tubuh Ardan begitu ia memasuki gerbang cahaya. Tidak ada lagi air, tidak ada lagi telaga, hanya pusaran cahaya putih yang berputar cepat, menariknya semakin dalam. Ia tidak bisa melihat apapun selain bayang-bayang yang berloncatan di sekitarnya, seperti potongan ingatan yang tidak ia kenali. Tiba-tiba, kakinya menyentuh tanah padat. Ardan terhuyung, mencoba mengatur napas. Ia berada di sebuah tempat yang tidak pernah digambarkan dalam cerita rakyat manapun. Langitnya berwarna ungu keperakan, seolah waktu berhenti di sana. Tanaman yang tumbuh di sekeliling memancarkan cahaya redup, seperti bintang kecil yang jatuh ke bumi. Sungai tipis mengalir dengan air berwarna biru muda, bening seperti kaca. Di mana ini? Bisiknya. Suara langkah terdengar dari balik kabut tipis. Ardan menegakkan tubuh, berjaga-jaga. Perlahan, sosok manusia muncul tinggi, berambut panjang, dengan tatapan seperti kaca. Ia tersenyum samar. Selamat datang di dunia antara, Ardan. Ardan terbelalak. Kau, siapa? Aku adalah penjaga gerbang, makhluk yang memastikan manusia tidak mudah keluar dan masuk dunia ini. Dan kau, seharusnya tidak berada di sini. Ardan mengepalkan tangan. Aku datang untuk mencari ayahku. Penjaga itu tertawa kecil, suaranya bergema aneh. Banyak yang datang dengan alasan yang sama. Mencari, memulihkan, menebus. Tapi dunia ini tidak bekerja dengan keinginan manusia. Ayahku masih hidup, tanya Ardan. Nada suaranya keras dan penuh harap. Penjaga itu menatapnya lama, seolah menilai isi hatinya. Dia berada jauh di dalam dunia ini. Tetapi semakin lama seseorang bertahan di dunia antara, semakin ia kehilangan jati dirinya. Bisa jadi, ayahmu bukan lagi manusia seutuhnya. Jantung Ardan serasa diremas. Aku tidak akan pergi tanpa dia. Penjaga itu mendekat. Kau keras kepala. Sangat mirip dengan ayahmu. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di sekitar mulai bergetar. Dari dalam kabut, muncul makhluk-makhluk transparan bayangan hidup. Mereka berputar mengelilingi Ardan, seakan mengukur kekuatannya. Kau harus melewati ujian bayang, Ardan.
ujar penjaga gerbang. Jika kau gagal, kau akan menjadi salah satu dari mereka. Bayangan-bayangan itu mengeluarkan bisikan aneh, seakan meniru suara manusia. Beberapa memanggil namanya, beberapa menjerit tanpa suara. Ardan menegakkan tubuh. Ketakutan memang ada, tapi tekadnya lebih kuat. Untuk ayahku, dan untuk si Raya, aku akan melewati semuanya. Bayang-bayang itu mendekat. Ujian dimulai. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak mengelilingi Ardan. Lebih cepat, lebih dekat, hingga ia sulit membedakan mana yang asli dan mana yang hanya ilusi. Udaranya berubah dingin menusuk, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram dadanya. Namun Ardan berdiri tegak, menahan napas panjang, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Penjaga gerbang melangkah mundur. Dalam ujian bayang, musuh terbesarmu bukanlah mereka, tapi dirimu sendiri. Bayangan pertama mendekat. Bentuknya berubah-ubah seperti asap. Ketika berhenti beberapa meter dari Ardan, ia tiba-tiba berubah menjadi Ardan kecil, kurus, penuh debu, dengan mata sendu. Kenapa kau tak pernah cukup kuat melindungi ibumu? Suara itu bertanya, meniru suara masa kecilnya sendiri. Ardan terpaku. Kenangan itu menghantam tanpa ampun waktu ibunya sakit keras, dan ia hanya bisa berdiri, terlalu kecil dan tak berdaya. Perasaan bersalah itu kembali, menusuk seperti pisau. Aku sudah melakukan yang bisa kulakukan, ucap Ardan lirih, namun bayangan itu menertawainya. Kau pembohong. Kau melarikan diri dalam kerja keras ayahmu. Kau berharap semua baik-baik saja tanpa melakukan apapun. Bayangan itu berubah menjadi hitam legam, matanya merah. Ardan menggertakkan gigi dan meninju tanah. Aku bukan anak kecil itu lagi. Bayangan itu pecah menjadi serpihan gelap dan menghilang. Namun ujian belum berakhir. Bayangan kedua muncul. Kali ini berubah menjadi si Raya dengan wajah yang sangat mirip aslinya. Suara merdu namun dingin keluar dari bibirnya. Ardan, kau hanya ingin memanfaatkan kutukanku. Kau ingin menjadi pahlawan agar terlihat hebat, bukan karena kau ingin menyelamatkan siapapun. Ardan mundur satu langkah. Suara itu sangat menusuk karena terdengar begitu nyata. Itu bukan aku. Ardan mencoba meyakinkan diri. Apa kau yakin? Tanya bayangan si Raya. Tatapannya tajam. Atau sebenarnya kau takut sendirian? Untuk sesaat, Ardan ingin berteriak. Semua ini terasa begitu personal, begitu memecah hati. Namun ia menutup mata, menarik napas. Perasaan itu mungkin pernah ada, tapi aku tidak di sini untuk diriku sendiri. Aku di sini untuk ayahku, untuk si Raya yang asli. Untuk mematahkan semua ini, bayangan si Raya menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum-senyum getir yang meleleh menjadi asap gelap dan lenyap. Bayangan ketiga muncul, lebih besar dari sebelumnya. Bayangan ini tidak punya bentuk manusia. Ia seperti gabungan semua rasa takut. Tinggi, gelap, dan bergetar seperti suara ribuan bisikan. Suara mengerik keluar darinya. Aku adalah takut yang kau sembunyikan. Hadapi aku, atau jati bagian dariku. Makhluk bayangan itu menyerbu. Anginnya begitu kuat hingga Ardan hampir terlempar. Namun ia menancapkan kakinya ke tanah dunia asing itu, menggenggam kedua tangannya seolah menghadapi badai. Aku tidak takut lagi. Ia berteriak sekuat tenaga, menembus kegelapan yang berusaha melahapnya. Dan tiba-tiba, cahaya muncul dari dalam tubuh Ardan, cahaya hangat yang mengusir gelap seperti matahari menelan malam. Bayangan terakhir itu berteriak, lalu pecah menjadi ribuan titik kecil yang menghilang. Keheningan kembali. Penjaga gerbang mendekat dengan ekspresi terkejut. Kau berhasil, tanpa tipu daya, tanpa kekuatan dunia lain. Kau menghadapi dirimu sendiri. Ardan terengah, lututnya hampir goyah, namun ia tersenyum. Aku berjanji, aku tidak akan berhenti di sini. Penjaga itu mengangguk pelan, lalu menunjuk sebuah jalan yang perlahan terbentuk dari cahaya. Lanjutkan, di ujung sana, jawaban yang kau cari menunggu, termasuk kebenaran tentang ayahmu. Ardan menatap jalan itu, dan tanpa ragu, ia melangkah maju. Jalan cahaya yang ditunjukkan penjaga gerbang tampak seperti jembatan panjang yang membelah kabut ungu. Ardan melangkah dengan hati-hati. Tubuhnya masih gemetar setelah melewati ujian bayang.
Namun tekadnya semakin kuat, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Di kiri dan kanan, hamparan dunia itu tampak tak berujung. Ada pepohonan bercahaya lembut, sungai tipis yang mengalir tanpa suara, dan bintang yang bergerak perlahan di atas, seperti hidup. Semuanya indah, namun sunyi. Sunyi yang menakutkan, seakan setiap detik yang berlalu bukanlah waktu, melainkan kehilangan. Setelah beberapa menit berjalan, Ardan tiba di sebuah dataran kecil. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah reruntuhan bangunan, dipenuhi lumut biru yang bersinar samar. Ada sesuatu yang aneh, reruntuhan itu tidak terlihat tua, tetapi seperti membeku di tengah pergolakan waktu. Saat Ardan mendekat, matanya menangkap sesuatu di antara serpihan batu. Sebuah kompas tua. Ia mengenal benda itu, sangat mengenal. Ini kompas ayah. Suaranya bergetar. Ia pernah memegang kompas itu ketika kecil, memandangi ukiran kayu di tepinya dan mendengar cerita ayahnya tentang perjalanan. Kompas itu memiliki goresan kecil di bagian belakang, bekas Ardan menjatuhkannya saat berumur 6 tahun. Jati ayah benar-benar sampai sini, gumamnya. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Sebuah suara tiba-tiba bergema lembut di belakangnya. "Aku telah menunggumu, Ardan." Ardan berputar cepat. Di balik kabut ungu, tampil sosok seorang pria. Rambutnya kusut, janggut tipis menghiasi wajahnya. Matanya meski tampak lelah masih memiliki cahaya kehangatan yang Ardan kenali seumur hidupnya. Ardan membeku. "Ayah!" Pria itu tersenyum samar. Senyum yang membuat dunia Ardan runtuh sekaligus kembali utuh. "Ardan, anakku." Ardan ingin berlari memeluknya. Tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang tidak normal. Tubuh ayahnya sedikit transparan seperti bayangan yang tertahan untuk tidak menghilang. "Ayah, kau, kenapa seperti ini?" Ayahnya menatap ke arah telapak tangan sendiri, seolah baru menyadari keadaannya. "Aku setengah terjebak. Dunia ini menahanku. Seseorang yang memasuki dunia antara terlalu lama. Kehilangan bentuk aslinya." Ardan menggigit bibir. "Aku akan membawamu pulang. Apapun caranya." Sang ayah menggelang pelan. "Tidak semudah itu, Ardan. Dunia ini punya aturan. Hanya mereka yang diikat oleh nyanyian yang bisa keluar. Dan aku tidak punya nyanyian itu." Ardan menegang. Tapi Siraya, ayahnya, menatap mata Ardan dalam-dalam. "Ardan, kutukan Siraya bukan hanya hukuman. Itu juga kunci. Jika kau ingin menyelamatkanku dan menyelamatkannya, kau harus siap membayar sesuatu." Ardan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Sesuatunya terasa salah. Ada kebenaran yang belum terungkap. "Ayah, apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu?" Angin di dunia antara bergerak perlahan, seakan menunggu jawaban. Ayahnya menatap jauh, ke arah kabut ungu yang berputar seperti pusaran takdir. "Ardan, Sirayalah yang memanggilku masuk ke dunia ini, tapi bukan untuk diselamatkan." Ia mengambil napas panjang, melainkan untuk mengikatku. Ardan terdiam. Tubuhnya menegang seperti batu. Kata-kata ayahnya terasa seperti gelombang dingin yang menyerang langsung ke dadanya. "Siraya, mengikatmu, itu mustahil." Siraya yang ia kenal penuh rasa sakit dan penyesalan. Siraya yang menangis karena kutukannya. Siraya yang berjanji tidak akan menyakiti siapapun lagi. Ayahnya menurunkan pandangan, suaranya berat. "Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Dunia ini merusak siapapun yang tinggal terlalu lama. Ia tidak melakukannya dengan kehendak penuh, Ardan. Ada kekuatan yang lebih tua, yang menguasainya." Ardan mendekat selangkah, meski rasa tak percaya masih mencengkeram dirinya. Apa maksud ayah, kekuatan yang lebih tua? Sebelum sang ayah menjawab, tanah di sekitar mereka bergetar. Kabut ungu bergerak seperti badai, membuka celah besar di udara. Dari celah itu, terdengar suara yang tidak asing bagi Ardan, suara nyanyian, lembut namun pekat dengan kesedihan. Namun kali ini, nyanyian itu berbeda, lebih tajam, lebih gelap. Ardan membelalak. "Siraya." Dari kabut, sosok Siraya muncul perlahan. Tapi bukan Siraya yang ia kenal. Mata Siraya berwarna perak menyala, rambutnya bergerak sendiri seperti mengikuti arus air yang tak terlihat. Ekornya berkilau dengan cahaya ungu warna dunia antara. Ketika ia berbicara,
Suaranya terdengar dua lapis seolah ada makhluk lain yang berbicara bersamanya. Ardan, akhirnya kau tiba di sini. Ardan menatapnya dengan campuran lega dan ngeri. Siraya, apa yang terjadi padamu? Kenapa ayahku bilang Siraya mengangkat tangannya? Dan kabut di sekitar mereka diam seketika, seperti mematuhi perintahnya. Dunia antara mengambil sebagian jiwaku, dan kekuatan yang menguasai telaga, mengambil sisanya. Sang ayah menghela napas. Ardan, makhluk itu, dikenal sebagai penunggu keabadian. Ia adalah roh purba yang menjaga batas antara hidup dan mati. Siraya hanyalah wadahnya. Siraya atau makhluk di balik dirinya menatap Ardan tajam. Ketika ayahmu masuk 5 tahun lalu, aku, atau lebih tepatnya kami, mengikatnya agar gerbang keabadian tetap stabil. Dunia ini membutuhkan jiwa manusia untuk bertahan. Ardan merasa darahnya dingin. Jeti, ayah menjadi kurban. Siraya menggelang pelan, air mata tipis muncul di sudut matanya, meski wajahnya tampak dikuasai entitas lain. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak menginginkan satu jiwa pun terikat. Tapi setelah nyanyianku menjadi kutukan, aku tidak lagi sepenuhnya berkuasa atas tubuhku. Makhluk di dalam Siraya berbicara dengan suara bergema. Gerbang tidak boleh ditutup. Jika tidak, keseimbangan dunia akan hancur. Ayah Ardan menatap putranya dengan tegas. Ardan, kau harus memilih. Jika kau mematahkan kutukan Siraya, gerbang keabadian akan runtuh, dan dunia ini bisa melahap yang hidup. Ardan memandang Siraya, lalu ayahnya. Keduanya adalah alasan perjalanan panjangnya. Siraya mendekat dengan langkah berat, seolah setiap gerakan menimbulkan rasa sakit. Ia mengangkat wajahnya, memohon, Ardan, dengarkan aku. Ada cara ketiga, tapi hanya jika kau siap membayar dengan sesuatu yang sangat berharga. Ardan menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Apa yang harus kubayar? Siraya. Siraya menatapnya dengan mata yang kini kembali lembut, seolah menyingkirkan pengaruh penunggu keabadian hanya untuk beberapa detik. Jiwamu, bisiknya, hanya jiwa manusia yang kuat dan murni yang bisa menggantikan ayahmu dan membebaskan kita semua. Ardan tersentak. Sang ayah langsung maju. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun Siraya mengulurkan tangan, air matanya jatuh. Ardan, jika kau tidak melakukannya, ayahmu akan hilang selamanya. Dan aku akan menjadi sepenuhnya milik penunggu keabadian. Kabut ungu kembali bergolak, menegaskan bahwa waktu mereka tidak banyak. Ardan mengepalkan tangan, karena untuk pertama kalinya, ia harus menentukan pilihan yang bisa mengubah segalanya. Dunia antara bergetar seperti sedang menahan napas. Kabut ungu berpusar di sekeliling mereka, membentuk dinding tinggi seakan tak ada jalan mundur lagi. Ardan berdiri di antara dua sosok paling penting dalam hidupnya, ayahnya dan Siraya yang kini terbelenggu oleh penunggu keabadian. Kata-kata terakhir Siraya masih menggema di kepalanya. Jiwamu, hanya itu yang bisa menyelamatkan kami. Ardan menutup mata sejenak. Ia bukan pahlawan. Ia bukan orang terpilih. Ia hanya seorang anak yang mencari ayahnya dan seorang pemuda yang ingin menolong gadis yang ia percayai. Namun kini, dunia memintanya untuk memilih nasib yang jauh lebih berat. Aku tidak akan biarkan kau mengorbankan dirimu, kata ayahnya, menahan pundaknya. Mengorbankan satu jiwa demi dua orang, itu bukan pilihan yang benar. Siraya menggigit bibir, matanya berkaca. Tidak, ini bukan hanya tentang kami. Jika Ardan tidak melakukan sesuatu, penunggu akan mengambil alih tubuhku seluruhnya, dan gerbang keabadian akan menyedot dunia manusia. Tidak akan berhenti pada ayahmu saja. Entitas di balik tubuh Siraya berbicara lagi. Suaranya bergema seperti ribuan gema air. Dunia antara butuh jiwa yang kuat untuk menjadi jangkar. Jika tidak, batas antara hidup dan mati akan runtuh. Ardan mengerang frustrasi. Kenapa harus aku? Kenapa bukan penjaga gerbang? Atau makhluk lain di dunia ini? Ayahnya menjawab lirih. Karena jiwamu dan Siraya sudah terikat sejak pertama kali kau mendengar nyanyiannya di telaga. Kau mendengar panggilan yang seharusnya tidak didengar manusia. Itu membuatmu berbeda. Siraya mengangguk pelan. Nyanyianku mencari hati yang mau mendengar. Dan hatimu
Menjawabnya, Ardan merasakan tenggorokannya mengering. Dunia seperti menutup semua pintu kecuali satu. Namun masih ada sesuatu yang belum ia pahami. Apa yang terjadi padaku jika aku menyerahkan jiwaku? Pertanyaan itu meluncur seperti pisau. Siraya menatapnya dengan kesedihan dalam. Kau akan tetap hidup, tapi tidak bisa kembali ke dunia manusia. Kau akan menjadi penjaga baru. Terikat di sini, menjaga gerbang, menggantikan ayahmu. Ayahnya memaksa langkah maju. Aku yang harusnya bertanggung jawab. Aku yang masuk ke sini. Biarkan aku tetap menjadi jangkar. Siraya menggalang. Tidak mungkin, jiwamu sudah melemah. Dunia ini telah memakan sebagian darimu. Kau tidak bisa menahan gerbang lebih lama. Ardan merasakan dunia berputar. Jati itu, pilihannya. Menyelamatkan ayahnya dan Siraya, tapi mengorbankan dirinya sendiri? Atau membiarkan ayahnya hilang selamanya dan Siraya menjadi boneka penunggu? Entitas purba itu tiba-tiba berbicara, lebih jelas dari sebelumnya. Pilihannya sederhana, Ardan, dan waktunya hampir habis. Kabut bergolak, langit dunia antara retak seperti kaca. Suara-suara asing memanggil dari jauh seolah batas antara dunia manusia mulai robek. Ayah Ardan memegang wajah putranya, matanya berkaca-kaca. Ardan, kau tidak perlu menjadi pahlawan. Kau hanya perlu pulang. Biarkan aku menerima akibat dari kesalahanku. Namun Siraya bergerak maju, memegang tangan Ardan dengan kedua tangannya yang dingin. Ardan, aku tidak meminta ini sebagai kutukan, tapi sebagai permintaan terakhir. Kau satu-satunya yang bisa menghentikan kegelapan ini. Ardan menatap kedua orang itu, dua harapan, dua rasa sakit, dua masa depan yang saling bertentangan. Dadanya berdegup keras, air mata menetes. Ia akhirnya mengambil napas panjang. Kalau itu satu-satunya cara. Ardan menarik tangan Siraya lebih dekat. Aku akan melakukannya. Siraya terisak. Ayahnya berteriak tidak setuju. Namun sebelum siapapun bisa menghentikannya, Ardan melangkah maju menuju pusat gerbang yang mulai menyala, siap menerima keputusan akhirnya. Dunia antara bergemuruh. Takdirnya hampir tiba. Cahaya dari pusat gerbang keabadian memancar kuat, menyilaukan, seolah menarik seluruh dunia antara menuju titik itu. Ardan berdiri di hadapan pusaran cahaya. Tubuhnya bergetar namun hatinya mantap. Keputusannya sudah bulat. Tidak ada lagi keraguan. Ayahnya berusaha mendekat, namun kabut ungu menahannya seperti tangan-tangan tak terlihat. Ardan, jangan lakukan ini. Aku tidak mau kehilanganmu juga, teriaknya, suara penuh kepanikan dan duka. Tetapi Ardan hanya menatapnya dengan senyum lembut. Ayah, sejak kecil aku ingin menjadi sekuat dirimu. Sekarang biarkan aku melindungi sesuatu. Untuk pertama kalinya, Siraya berdiri tepat di samping pusaran, seluruh tubuhnya bergetar menahan pengaruh penunggu keabadian yang masih berusaha menguasai dirinya. Matanya basah, namun wajahnya penuh tekad. Ardan, jika kau benar-benar melakukan ini, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk memastikan jiwamu tidak hilang. Kau tidak akan sendirian. Entitas purba itu berbicara dengan suara yang menggema jauh di dasar telaga. Masuki gerbang, serahkan dirimu, dan keseimbangan akan kembali. Ardan mengambil langkah pertama. Cahaya menyambar kakinya, rasa hangat sekaligus dingin menjalar cepat. Tubuhnya mulai terasa ringan, seakan bukan lagi milik manusia. Namun sebelum ia tenggelam sepenuhnya, Siraya tiba-tiba memeluknya dari belakang. Ardan, terima kasih, bisikan itu kecil, namun dalam. Aku akan menyanyikan nyanyian terakhirku untukmu. Ardan ingin membalas pelukan itu, tetapi tubuhnya sudah mulai larut dalam cahaya. Ia hanya bisa menutup mata, mendengar suara Siraya mulai bernyanyi. Nyanyian yang jauh berbeda dari sebelumnya, tidak penuh kutukan, tidak penuh kesedihan, melainkan nyanyian pembebasan. Suara Siraya melengkung lembut di udara. Wahai jiwa yang memilih terang, jangan tenggelam dalam gelap. Biarlah cahaya merangkulmu dan waktu tidak lagi memenjara. Cahaya gerbang merespon nyanyian itu. Pusaran menjadi lebih lembut, seperti menerima Ardan tanpa memakannya. Tubuh Ardan berubah semakin transparan. Namun matanya yang tadinya penuh ketakutan kini dipenuhi ketenangan. Ayahnya menangis,
Tangan terulur ke arah putranya meski tidak bisa menyentuh. Ardan, maafkan ayah. Ardan tersenyum kecil. Ayah, pulanglah. Hidup untuk kita berdua. Dalam detik terakhir sebelum tubuhnya larut, Siraya tiba-tiba menarik dirinya ke dalam cahaya bersama Ardan. Apa yang kau lakukan? Teriak penunggu keabadian. Suaranya marah. Siraya menjerit menahan rasa sakit yang menyambar seluruh tubuhnya. Aku tidak akan membiarkan Ardan sendirian. Rambutnya berubah menjadi serpihan cahaya. Ekornya berkilau seperti gugusan bintang. Gerbang meledak dalam cahaya putih. Suara bergemuruh memenuhi seluruh dunia antara. Kabut ungu tercabik. Retakan langit menghilang. Sungai biru kembali jernih. Makhluk-makhluk bayang menghilang seperti debu. Ketika cahaya mereda, gerbang keabadian menutup. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ayah Ardan terduduk memandangi pusat gerbang yang kini berubah menjadi batu kristal jernih. Di dalamnya, samar-samar terlihat dua bayangan cahaya, Ardan dan Siraya. Bersanding, tidak lenyap, tidak hilang, melainkan menjadi penjaga baru. Dua jiwa bersatu, menjaga batas dunia agar tetap utuh. Angin lembut bertiup. Dari kristal itu, terdengar nyanyian pelanyanyian yang tidak sedih, tidak terkutuk. Nyanyian yang tenang, nyanyian penjaga. Ayah Ardan menatap kristal itu dengan air mata jatuh tanpa suara. Terima kasih, Ardan. Siraya, kalian menyelamatkan kami semua. Di dunia manusia, telaga keabadian di pegunungan Asmara kembali sunyi. Namun pada malam tertentu, saat bulan penuh memantul di permukaan air, terdengar nyanyian lembut dari dasar telaga. Bukan nyanyian terakhir, melainkan nyanyian dua jiwa yang berjaga selamanya.